Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang praktek investasi jangka panjang dengan dosen pengampu Ibu Sri Purwati Widyastuti. Investasi jangka panjang adalah penanaman aset dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dengan tujuan untuk menguasai perusahaan lain. Artinya, investasi jangka panjang memang membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa sampai 1 tahun atau lebih untuk mencapai keuntungan yang tinggi. Berikut jurnal sekuritas utang obligasi pada perolehan investasi jangka panjang pada kas. Pada penjualan, kas pada investasi jangka panjang obligasi, laba perusahaan investasi jangka panjang. Pada pendapatan bunga obligasi, kas pada pendapatan bunga obligasi. Sekuritas saham atau ekuitas. Pada perolehan, jurnalnya investasi jangka panjang saham pada kas. Pada penjualan, jurnalnya kas pada investasi jangka panjang saham dan laba penjualan investasi jangka panjang. Pada penerimaan dividen, jurnalnya piutang dividen pada pendapatan dividen. Dan kas pada piutang dividen. Selanjutnya, kami mempunyai 2 contoh soal beserta penyelesaiannya. Oke teman-teman, kita nih sekarang memasuki contoh soal dari investasi jangka panjang. Yang pertama ada contoh latihan sekuritas obligasi. Di sini terdapat soal tentang membeli 500 lembar obligasi dengan nilai nominal 100.000 per lembar. Dengan memiliki kurs 98% dan terdapat juga penjualan sebesar 102%. Oke, kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Untuk menghitung biaya perolehan, kita akan menambahkan nilai harga kurs obligasi sebanyak 98% dikali 500 dan dikali 100.000 rupiah diperoleh harga 49 juta. Dan menambahkan biaya komisi, pajak, dan administrasi sebesar 676.000 sehingga diperoleh biaya perolehan obligasi sebesar 49.676.000. Untuk mendapatkan nilai buku saat penjualan obligasi, kita akan menambahkan biaya perolehan obligasi dengan diskonto obligasi dan juga amortisasi selama kepemilikan. Untuk menghitung diskonto obligasi, kita akan mengurangkan antara 50 juta dikurangi 49.676.000 diperoleh harga 324.000 dan ditambahkan dengan amortisasi selama kepemilikan dari 1 November 2015 sampai dengan 1 November 2019, yaitu 48 bulan dikali 5.400, yaitu 259.200 rupiah, dan diperoleh nilai buku saat penjualan obligasi yaitu 49.935.200 rupiah. Selanjutnya, untuk menghitung harga penjualan. Untuk menghitung harga penjualan, kita akan mengurangkan harga kurs obligasi yaitu 102% dikali 500 dikali 100.000 akan mendapatkan 51 juta dikurangi biaya komisi, pajak, dan administrasi
sebesar 765.000 yang akan menghasilkan penjualan bersih sebesar 50.235.000. Dan penjualan bersih akan dikurangi dengan nilai buku obligasi yang saat dijual, yaitu 49.935.200, dan akan mendapatkan laba penjualan obligasi sebesar 299.800 rupiah. Selanjutnya ada penghitung pendapatan bunga obligasi dengan cara 18% dikali 6/12 dikali 500 dikali 100.000 rupiah akan menghasilkan 4.500.000 rupiah. Selanjutnya untuk penyelesaiannya, untuk memasukkan ke dalam jurnalnya, untuk menentukan perolehan, jurnalnya adalah investasi jangka panjang obligasi pada kas dengan nominal 49.676.000. Selanjutnya adalah penjualan dengan jurnal kas pada investasi jangka panjang obligasi pada laba penjualan investasi jangka panjang dengan nominal kas sebesar 50.235.000. Investasi jangka panjang obligasi sebesar 49.935.200. Laba penjualan investasi jangka panjang sebesar 299.800. Untuk pendapatan bunga obligasi sebesar dengan pendapatan bunga obligasi dengan menjurnal kas pada pendapatan bunga obligasi sebesar 4.500.000 rupiah. Untuk penyelesaian pada soal pertama seperti itu teman-teman. Lanjut untuk soal kedua. Kita lanjut soal berikutnya ya teman-teman. Contoh latihan sekuritas saham. Pada 21 Mei 2019, PT Pesona Alam membeli 1 juta lembar saham PT Gembira Perdana dengan kurs 110%. Biaya yang dikeluarkan adalah komisi broker, pajak, administrasi senilai Rp2.750.000. Nilai nominal saham yaitu 500 per lembar dan kepemilikan sahamnya adalah 35%. Pada 31 Desember 2019, perusahaan Investi memperoleh laba periodik atau laba bersih senilai Rp21.750.000. Diminta susunlah jurnal yang diperlukan. Kita masuk untuk penyelesaiannya teman-teman. Menghitung biaya perolehan. Harga kurs saham 110% dikali 1 juta dikali 500 sama dengan 550 juta rupiah. Biaya komisi pajak administrasi sebesar Rp2.750.000. Kemudian kita mendapat hasil biaya perolehan saham sebesar Rp552.750.000. Nilai investasi 31 Desember 2019 adalah harga perolehan sebesar Rp552.750.000. Laba dan investasi sebesar 35% dikali Rp21.750.000 mendapatkan hasil Rp7.612.500. Kemudian kita menemukan nilai investasi saham sebesar Rp560.362.500. Kemudian Selanjutnya, untuk penyelesaian, jurnal perolehan adalah investasi jangka panjang saham pada kas sebesar Rp552.750.000 dan pembagian laba bersih jurnalnya investasi jangka panjang saham pada pendapatan investasi saham sebesar Rp7.612.500. Oke, sekian video praktek pembelajaran investasi jangka panjang dari kami. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video kami ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.